Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Nah, pada minggu pagi hari ini kita kembali ibadah online. Jangan mematahkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita angkat satu lagu pujian kita, Sejuta, Sejuta, Sejuta. Nyanyi sambil bertepuk tangan boleh ya. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Seratus, 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 persembahanku adalah seratus. Setia, ramah, dan tulus, persembahanku adalah seratus. Seribu, 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 persembahanku adalah seribu. Setia, ringkas, dan burju, persembahanku adalah seribu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, dan mengucapkan terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, di sini kami anak-anak sekolah minggumu sebentar lagi akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu dan menjalankan kebaikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah, kitab kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 21 ayat yang keempat. Kitab Lukas pasal 21 ayat 4, kakak akan membacakannya. Sebab karena semua memberi persembahannya dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Nah, shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kakak mau tanya, bagi Tuhan itu persembahan yang terbaik apa? Kalau kalian berpikir tentang materi, tentang jumlah uang, itu salah. Bukan jumlah uang yang kita berikan kepada Tuhan yang Tuhan anggap sebagai persembahan terbaik. Persembahan itu tidak diukur dari nilai mata uang yang kalian berikan. Nah, di sini kita akan bahas apa sih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama kita simak ya. Suatu hari Tuhan Yesus pergi ke salah satu rumah ibadah. Dalam rumah ibadah itu sedang berlangsung acara kebaktian. Mereka bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa, seperti kita pada saat ini. Cuman gara-gara pandemi kita nggak beribadah di gereja. Semoga ibadah online tidak mematahkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita lanjut ke ceritanya. Di dalam acara ibadah itu ada pengumpulan persembahan seperti yang biasa kita lakukan kalau kita ibadah di gereja. Yesus memperhatikan satu persatu orang yang memberikan persembahan ke dalam kantong persembahan itu. Terlihatlah oleh Tuhan Yesus ada seorang janda memasukkan uang persembahannya ke dalam kantong persembahan. Adik-adik semua harus tahu, hidup sendiri menjadi seorang janda itu bukanlah mudah. Apalagi kalau sudah tua. Mereka harus mengerjakan semuanya sendiri. Apalagi kalau tidak memiliki anak yang bisa membantu. Tinggal sendiri, cari nafkah sendiri, masak sendiri, tidur sendiri. Pokoknya semuanya serba sendiri. Ya, yang namanya sudah tua. Terus janda miskin pula sentuh kehidupannya penuh dengan keterbatasan. Ketika Yesus melihat ibu janda itu memasukkan uang persembahannya 2 peser ke dalam kantong persembahan, Yesus bicara kepada murid-muridnya. Janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Mengapa pemberian janda yang 2 peser itu lebih banyak dibandingkan orang lain? Padahal di dalam rumah ibadah itu ada kepala imam, ada pejabat,
pegawai, pengusaha, pedagang, dan semua orang yang punya profesi yang berbeda-beda. Apakah orang-orang lain itu memberikan persembahannya hanya 1 peser? Sehingga Tuhan Yesus katakan bahwa persembahan janda itu lebih banyak? Tentu tidak, adik-adik. Bukan gara-gara itu Tuhan mengatakan bahwa persembahan janda itu lebih banyak dari yang lainnya. Peser itu adalah satuan mata uang orang Yahudi yang paling kecil. 1 peser itu juga sama dengan setengah duit, yaitu mata uang orang Yunani yang paling kecil. Jadi 2 peser itu sama dengan 1 duit saja menurut mata uang orang Yunani pada saat itu. Kalau sekarang dan di sini itu namanya recehan, 1 rupiah. Lalu mengapa uang yang bernilai kecil itu menarik perhatian Yesus pada saat itu dan Yesus bilang persembahannya lebih banyak? Ada 2 alasan. Yang pertama, 1 keping koin peser itu nilainya 1/8 sen jika menggunakan kurs dolar. Maka 1 keping koin janda miskin itu nilainya 1/8 dari 15.000 rupiah atau sekitar 1.875 rupiah. Jadi jika janda miskin itu memberi 2 koin, maka total pemberiannya hanya 3.750 rupiah saja. Kalau waktu itu si ibu janda hanya punya 2 koin saat itu saja, bisa jadi setelah itu dia nggak bisa makan. Dia mengabaikan kebutuhannya sendiri dan lebih mengutamakan memberi untuk Tuhan dalam keterbatasannya. Nah, yang kedua, bila diukur dari hasil pendapatan ibu, seorang janda itu dan orang-orang lain yang ada di situ kemungkinan penghasilannya sangat kecil. Maka dari itu, persembahan janda miskin ini menarik perhatian Yesus karena dia mengetahui betapa besar pengorbanan dan pemberiannya itu dibandingkan dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Jadi adik-adik, jika kita bicara tentang persembahan, maka persembahan kita itu adalah pemberian sebagai tanda ucapan syukur yang kita ambil dari berkat yang sudah Tuhan beri bagi kita. Jadi persembahan itu tidak dilihat dari nilainya, tetapi dari pengorbanan yang dilakukan saat memberi persembahan itu. Itulah yang Tuhan inginkan, agar ketika kita mau memberikan persembahan kita tidak memikirkan tentang kebutuhan diri kita sendiri, tetapi kita memikirkan Tuhan. Persembahan itu sebagai rasa syukur diberikan dengan hati yang ikhlas. Bagaimana bila tidak memiliki uang untuk persembahan? Firman Tuhan berkata, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati." Diambil dari kitab Roma 12 ayat 1. Jadi persembahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Allah dengan mengerjakan apa yang dikehendakinya. Kerjakanlah apa yang baik melalui perilakumu dan tindakanmu. Memiliki sikap hidup yang suka menolong orang juga bisa menjadi satu bagian dari persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu. Karena dalam menolong orang, kita sudah berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan sampai materi. Pengorbanan untuk kebaikan, itulah persembahan kita. Nah, kakak ada satu tugas buat kalian. Kita tidak ada ayat hafalan hari ini. Di dalam buku ini ada sikap-sikap menolong orang. Karena bukunya tidak ada di kalian, kakak tulis jadi begini. Di sini dikatakan, berilah tanda checklist pada gambar yang menunjukkan sikap menolong. Nah, kakak kasih tugas sama kalian, berilah tanda checklist pada tulisan yang menggambarkan sikap menolong. Yang pertama itu kayak gini, kalian tulis, nanti kalian checklist yang mana sifat menolong. Habis itu foto, kirim ke grup kita, oke? Yang pertama, menjenguk teman yang sakit. Yang kedua, bermain sepeda. Yang ketiga, membantu orang menyeberang jalan. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, membersihkan rumah bersama ibu. Dan yang terakhir, menonton TV. Kalian tulis di buku, kalian checklist yang mana yang menunjukkan sikap menolong. Foto, kirim ke grup kita. Itu akan dapat 1 bintang. Oke?
Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kau yang memberkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mempersembahkan persembahan yang hidup kepada Tuhan, persembahan yang sejati kepada Tuhan. Berikanlah kami hati yang ikhlas ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang memberkati kegiatan kami setelah ini apapun itu. Kami berharap COVID-19 akan segera berakhir supaya kami dapat beribadah di rumah-Mu, bertemu dengan teman-teman kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Happy Sunday. Shalom.